Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfailah dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 6 yang akan melakukan video promosi kesehatan mengenai coronavirus. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Irfailah dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 6. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai coronavirus atau COVID-19. Tujuannya setelah dilakukan penyuluhan, harapannya kita teman-teman semua yang ada di sini bisa menambah pengetahuan mengenai coronavirus itu apa. Baik, saya akan mulai dari yang pertama ya. Apa sih sebenarnya coronavirus itu? Nah, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Biasanya virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu gejalanya. Namun virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang lebih parah atau yang lebih berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. SARS coronavirus atau yang lebih dikenal dengan nama coronavirus ini biasanya bisa menular dari manusia ke manusia. Selanjutnya ada gejala umum. Gejala umum yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama ada demam. Demamnya itu biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, kemudian ada sesak nafas. Selanjutnya ada gejala awal. Tapi kan gejala umum ya, sekarang gejala awalnya. Gejala awalnya itu seperti gejala flu, yaitu ada demam, pilek, batuk kering, kemudian sakit tenggorokan dan sakit kepala, seperti itu. Selanjutnya gejala awal itu bisa memburuk semakin lama-kelamaan seiring berjalannya waktu. Nah, setelah gejalanya memberat itu ada seperti demam tinggi, kemudian batuk bertehek, bahkan berdarah, kemudian sesak nafas dan nyeri dada. Nah, gejala yang tadi saya sebutkan muncul ketika tubuh itu bereaksi terhadap virus corona tersebut, seperti itu. Selanjutnya ini penularannya. Nah, penularan coronavirus ini memerlukan medium. Jadi mediumnya ini droplet sebagai penularannya. Ada dua cara penularan virus corona ini, yaitu cara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung penularannya yaitu apabila seseorang yang terpapar virus ini batuk, bersin, atau berbicara, kemudian percikannya itu mengenai orang lain. Seperti itu. Nah, pentingnya social distancing itu yaitu ini untuk mengurangi percikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penularan secara tidak langsung. Nah, gimana sih seseorang bisa tertular secara tidak langsung? Yaitu ketika seseorang atau kita menyentuh permukaan atau benda apapun yang sudah terkena atau terkontaminasi percikan atau tetesan dari yang terkena coronavirus tersebut. Nah, virus corona ini dapat bertahan selama beberapa jam di berbagai permukaan seperti kaca, plastik, kemudian uang kertas ya bisa juga, kemudian hingga kayu. Ketika tanpa diketahui kita menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus corona tersebut dan menyentuh wajah seperti di bagian hidung, mulut, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, kita bisa beresiko tertular. Selanjutnya, yang paling penting adalah pencegahan, yaitu bagaimana sih agar kita tidak tertular dari virus corona tersebut. Yang pertama adalah hindari bepergian ke tempat-tempat umum dan ramai. Walaupun kita libur, usahakan jangan pergi-pergi ya, soalnya kan itu malah justru meningkatkan penularannya. Kemudian setelah itu ada gunakan masker. Saat kita mungkin mendesak pergi, kita gunakan masker seperti itu. Bisa masker kain ya, soalnya kan sekarang ini kan maskernya sudah jarang ya, masker yang itu. Kemudian rajin mencuci tangan. Sebelumnya udah pada tahu belum cuci tangan yang baik dan benar yang benar itu seperti apa? Belum. Nah, ya, kita praktekkan bersama ya. Biasanya kalau di kampus itu menggunakan singkatan tepung selaci. Pertama kita ambil sabun dulu, kemudian ditepuk, kemudian punggung, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci, kemudian kedua ibu jari, jangan lupa kuku, kemudian bilas lagi. Nah, itu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan
pola makan hidup sehat, jangan lupa makan sayur dan buah seperti itu. Selanjutnya ada jangan menyentuh bagian muka, pokoknya usahakan kurangi menyentuh bagian muka. Selanjutnya adalah hindari kontak dengan hewan. Bila kita kontak dengan hewan, cuci tangan usahakan. Kemudian selanjutnya ada masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Langkah selanjutnya adalah tutup mulut dan hidung saat kita batuk atau bersin menggunakan tisu, atau kita bisa menggunakan bagian dalam baju untuk menutupnya agar mengurangi percikan dari bersin tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit seperti demam, batuk, atau pilek. Langkah selanjutnya adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Jadi rajin-rajin menyapu, bersih-bersih rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Tidak. Selanjutnya saya akan bertanya ya. Apa sih gejala umum apa yang sangat mendasari dari coronavirus itu? Demam, Terus, batuk, kemudian? sesak napas. Oh ya, bagus. Terus cara penularannya biasanya ada berapa penularan caranya? Ada 2, Apa aja? secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, bagus. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah mengikuti penyuluhan ini dengan baik. Harapannya semoga bisa menambah wawasan ya mengenai coronavirus itu apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.